Pernahkah Anda bertanya-tanya, makanan dan kebiasaan apa yang dimiliki para dokter bedah jantung terbaik dunia? Bagaimana mereka tetap bugar dan memiliki jantung yang sehat meski usia terus bertambah? Tuliskan di kolom komentar, kebiasaan pagi hari apa yang biasa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan jantung Anda. Hari ini kita akan menjelajahi rahasia hidup sehat dari 3 dokter bedah jantung ternama dunia yang tetap aktif hingga usia lanjut. Mereka telah membuktikan bahwa memiliki jantung yang kuat dan sehat bukan sekadar impian, melainkan sesuatu yang bisa diraih dengan kebiasaan sehari-hari yang tepat. Penyakit jantung dan stroke adalah penyebab utama kematian di dunia. Kondisi ini sering dikaitkan dengan gaya hidup yang kita jalani sendiri. Namun, dengan mengikuti beberapa kebiasaan sederhana dari para ahli jantung ini, Anda bisa meningkatkan kesehatan jantung secara signifikan. 1. Kebiasaan pagi yang menyehatkan jantung. Michelle Buaria, seorang ahli bedah jantung terkemuka, menjadikan rutinitas pagi sebagai fondasi kesuksesan karirnya dan sumber vitalitas yang tak habis-habis. Ia biasa memulai hari dengan bangun pukul 4 pagi dan merasakan peningkatan kualitas kesehatan serta energi dengan metode ini. Dengan nada bercanda, Buaria sering mengatakan bahwa orang yang bangun pagi seperti hidup 2 kali sehari. Namun ada satu hal penting yang harus diingat. Anda hanya bisa bangun pagi jika tidur tepat waktu di malam hari. Tidur larut malam mungkin akan menjadi kebiasaan yang paling merusak bagi kesehatan jantung Anda. Kualitas istirahat yang baik sangat penting untuk menjaga fungsi kardiovaskular yang optimal dan mempersiapkan tubuh menghadapi aktivitas keesokan harinya. Baru-baru ini, Buaria menekankan pentingnya sarapan untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Menurutnya, sarapan ala barat seperti telur dan kopi mungkin bukan pilihan terbaik. Ia memperingatkan bahaya minum kopi di pagi hari saat perut kosong karena dapat meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke secara signifikan. Tanpa makanan di lambung, asam lambung akan naik dan mengiritasi dinding lambung, yang pada akhirnya bisa menyebabkan gastritis atau bahkan luka lambung. Buaria juga mengingatkan bahwa sarapan yang terlalu ringan dan tinggi gula atau karbohidrat sederhana tidak akan membuat kenyang lebih lama. Hal ini justru bisa memicu fluktuasi gula darah yang berbahaya bagi kesehatan jantung. Sebaliknya, ia menyarankan untuk selalu menyiapkan segelas air di dekat tempat tidur agar mudah dijangkau saat bangun pagi. Aktivitas sederhana minum air putih di pagi hari akan membantu tubuh untuk benar-benar terbangun, melancarkan sirkulasi darah, dan mengaktifkan lambung sehingga tubuh lebih mudah menyerap nutrisi. Memulai hari dengan air putih sangat baik untuk jantung dan pembuluh darah, serta memberi Anda energi yang stabil sepanjang pagi. Langkah berikutnya adalah berolahraga di pagi hari. Buaria sangat menekankan pentingnya olahraga ringan sebagai bagian dari rutinitas harian yang cocok dilakukan semua usia. Memulai hari dengan beberapa gerakan ringan jauh lebih penting untuk kesehatan dibanding menjadi atlet profesional. Tidak perlu olahraga berat, cukup beberapa gerakan pemanasan ringan yang akan merangsang tubuh, melancarkan sirkulasi darah, dan meningkatkan metabolisme. Kebiasaan sederhana ini akan mengaktifkan otot dan sendi setelah semalaman tidur, mempersiapkan tubuh untuk hari yang aktif dan penuh kegiatan. Menurut Buaria, olahraga pagi tidak hanya membuat tubuh siap secara fisik, tapi juga menciptakan suasana yang baik secara mental. Ia menyarankan untuk menghabiskan beberapa menit di depan cermin, menatap diri sendiri, minum air, dan tersenyum. Dengan tersenyum, otak akan menerima sinyal positif yang membuat kita merasa lebih bahagia. Pada momen itu, tubuh juga mulai memproduksi hormon kebahagiaan. Bahkan jika Anda sedang merasa lelah, senyuman sederhana dapat memperbaiki suasana hati. Buaria percaya ritual kecil ini bisa membuat hari Anda lebih cerah dan dipenuhi optimisme. Setelah aktivitas ringan di pagi hari, sarapan dengan porsi yang cukup menjadi langkah penting berikutnya. Buaria percaya bahwa sarapan adalah pondasi utama untuk hidup sehat. Baginya, makanan pertama di pagi hari harus padat gizi dan cukup mengenyangkan karena akan menentukan kondisi tubuh sepanjang hari. Ia merekomendasikan oatmeal sebagai pilihan utama untuk menjaga rasa kenyang dan menstabilkan kadar gula darah, ditambah mentega berkualitas, telur, dan sayuran segar. Kombinasi makanan ini kaya protein dan vitamin penting sehingga tubuh memiliki energi yang cukup untuk beraktivitas. Melewatkan sarapan, menurutnya, berdampak buruk bagi kesehatan. Sementara rutin sarapan akan menjaga metabolisme tetap stabil dan mencegah keinginan ngemil berlebihan yang berisiko bagi kesehatan jantung dalam jangka panjang. 2. Pola makan seimbang untuk jantung sehat. Dr. Buaria mengaku selalu menjaga pola makan seimbang dan tidak terlalu ketat dengan aturan diet. Saat remaja, ia sempat mencoba berbagai mode diet,
termasuk diet kemiri yang fokus menghindari makanan sulit dicerna dan memberikan beban besar pada sistem pencernaan. Diet ini menghindari daging dan bahan tinggi lemak seperti kacang dan ikan yang terlalu lama dicerna tubuh. Buaria bahkan menghindari gula selama bertahun-tahun sebelum akhirnya menemukan manfaat coklat hitam dengan kandungan kakao 90% yang terbukti baik untuk fungsi biologis tubuh. Coklat hitam membantu menurunkan risiko tekanan darah tinggi. Namun ia menegaskan bahwa hanya coklat rendah gula yang memiliki manfaat kesehatan. Untuk membatasi konsumsi lemak dan karbohidrat, dokter bedah jantung ini menyarankan agar makanan utama sehari-hari berfokus pada sumber protein. Protein dapat diperoleh dari daging tanpa lemak, ikan, tahu, tempe, keju rendah lemak, buah-buahan, dan sayuran segar. Jika ingin mengonsumsi makanan manis, Buaria lebih merekomendasikan madu alami yang kaya vitamin, mineral, dan memiliki efek antibakteri yang bagus untuk memperkuat sistem imun tubuh. Menariknya, baik Buaria maupun Michael Deb, seorang dokter bedah jantung ternama dunia lainnya, sama-sama percaya bahwa aktivitas harian seperti berjalan kaki sangat penting untuk hidup panjang dan aktif. Deb, yang punya pengaruh besar dalam dunia bedah jantung, percaya bahwa berjalan kaki adalah strategi paling efektif. Berjalan kaki secara teratur dapat menjaga kesehatan jantung dan memperpanjang umur aktif seseorang. Ia menyebutkan bahwa berjalan kaki selama 30 menit setiap hari sangat bermanfaat. Namun penting juga untuk mengatur ritme jalan, mulai dari kecepatan sedang hingga agak cepat. Cara ini bermanfaat agar sirkulasi darah semakin lancar dan pembuluh darah semakin kuat, tanpa memberi beban berlebihan pada jantung. Pendekatan Michael Deb dalam menjaga kesehatan jantung selalu seimbang antara olahraga, pola makan sehat, dan mengelola stres. 3. Rutinitas harian untuk jantung kuat. Michael Deb menjalani rutinitas harian yang sangat disiplin demi menjaga kesehatannya tetap prima. Setiap hari, ia bangun sekitar pukul 4 pagi dan memulai hari dengan latihan fisik ringan seperti push-up dan sit-up, masing-masing diulang minimal 15 kali. Latihan ini bertujuan melancarkan sirkulasi darah dan mempersiapkan tubuh menghadapi aktivitas padat sehari-hari. Soal diet, Deb sangat konsisten menghindari makanan mentah dan daging berlemak. Menurutnya, mengurangi konsumsi mentega, coklat, dan makanan berlemak sangat penting untuk kesehatan jantung. Sarapan favorit Deb adalah sereal sehat ditemani secangkir teh hitam. Untuk makan siang, ia menyukai sup kacang atau salmon panggang yang selalu disajikan bersama sayuran segar. Sedangkan untuk makan malam, ia memilih menu yang ringan dan sehat, tak memberatkan pencernaan menjelang tidur. Kebiasaan uniknya, Deb sering membagi porsi makanannya menjadi 2, setengah dimakan saat malam dan sisanya disimpan untuk sarapan keesokan harinya. Cara ini membantunya menjaga energi tetap stabil sepanjang hari, tanpa ada lonjakan gula darah yang membebani jantung. Namun bagi Deb, musuh terbesar jantung bukanlah kolesterol melainkan stres. Ia menekankan pentingnya melepaskan stres dengan cara yang sehat. Alkohol dalam jumlah besar, katanya, justru bisa menjadi sahabat serangan jantung. Ia lebih memilih cara sederhana untuk melepas stres. Aktivitas seperti menonton film, menikmati alam, atau berenang di sungai menjadi pilihan utama untuk mengelola stres. Baginya, tertawa adalah obat terbaik untuk mengusir rasa cemas. Ia bahkan suka menonton film komedi sebagai terapi agar tetap rileks dan bahagia. Deb juga mengingatkan tentang musuh kesehatan lainnya, rasa bosan dan konsumsi minyak berlebih. Ia percaya bahwa menjaga semangat hidup adalah kunci vitalitas di usia senja. Di usianya yang lanjut, ia tetap aktif memberi kuliah umum dan terlibat berbagai kegiatan. Menurutnya, banyak orang yang terkena serangan jantung justru karena setelah berhenti bekerja, mereka tidak lagi aktif bergerak dan minim interaksi sosial. Menjaga pikiran tetap aktif dan terus berkontribusi adalah rahasia kesehatan jantung dan kebahagiaan di usia senja. Jantung yang sehat tidak hanya soal aktivitas fisik, tapi juga nutrisi yang tepat. Dr. Ellsworth Wareham, seorang ahli bedah jantung ternama yang hidup hingga usia 104 tahun, meyakini bahwa menghindari makanan hewani adalah rahasia jantung kuatnya. Wareham menekankan pentingnya pola makan berbasis nabati demi kesehatan jantung. Baginya, diet tanaman adalah cara terbaik menjaga pembuluh darah dan fungsi jantung tetap optimal. Ia menemukan bahwa pasien yang menjalani pola makan nabati memiliki arteri yang bersih dan halus. Sementara itu, mereka yang banyak makan daging hewani justru sering mengalami penumpukan kolesterol dan kalsium yang berujung pada penyumbatan. Pengalamannya melihat pasien kehilangan jari bahkan kaki akibat penyakit pembuluh darah membuat Wareham bertekad mengubah pola makannya.
Sejak usia 50 tahun, ia beralih ke makanan nabati dan tetap aktif hingga akhir hayatnya. Bahkan di usia 99 tahun, ia masih menyetir mobil dan merawat kebun sendiri. Ia sering bercanda bahwa ia bahkan tidak tahu rasanya sakit karena jarang sekali merasa tidak enak badan. Dalam pengamatannya saat Wareham bepergian ke negara-negara Asia untuk operasi jantung, ia menyadari bahwa penyakit jantung di Asia berbeda dengan di negara Barat. Di Asia, masalah jantung lebih sering bersifat bawaan dan jarang ditemukan penyakit jantung akibat gaya hidup. Ini semakin memperkuat keyakinannya bahwa pola makan orang Asia yang banyak berbasis nabati sangat bermanfaat bagi kesehatan arteri. Wareham adalah sosok yang sangat menghargai pola makan seimbang dan penuh kesadaran. Ia hanya makan 2 kali sehari, sarapan dan makan siang yang selesai sebelum pukul 4 sore. Setiap pagi saya mulai dengan semangkuk besar sereal gandum utuh yang direndam dengan susu kedelai, ujarnya saat ditanya tentang rutinitasnya. Ia juga rutin mengonsumsi buah segar dan segenggam kacang untuk memastikan tubuhnya mendapat nutrisi yang cukup. Roti dengan selai kacang alami dan segelas jus jeruk segar menjadi penambah energi di pagi hari. Untuk makan siang, ia tetap memilih makanan bergizi seperti sup kacang, sayuran segar, dan segenggam kacang-kacangan. Ia percaya bahwa kacang-kacangan seperti kenari, almond, dan kacang tanah adalah camilan sehat yang baik untuk jantung. Namun, ia sama sekali menghindari gula putih dan lebih memilih buah atau kacang untuk mendapatkan rasa manis alami. Di usia senja, Wareham semakin selektif soal minuman. Ia hanya minum jus jeruk segar dan air putih setiap hari. Ia merekomendasikan minum minimal 8 gelas air setiap hari dan minum susu kedelai ganti susu sapi. Dari pengalaman ketiga dokter bedah jantung ternama ini, kita bisa menarik beberapa pelajaran berharga untuk menjaga kesehatan jantung. Pertama, rutinitas pagi yang sehat dengan bangun tepat waktu, minum air putih, dan aktivitas ringan sangat penting untuk memulai hari dengan baik. Kedua, pola makan seimbang dengan fokus pada makanan nabati, kacang-kacangan, dan buah-buahan segar terbukti mendukung kesehatan jantung jangka panjang. Ketiga, manajemen stres dan semangat untuk tetap aktif merupakan kunci vitalitas hingga usia lanjut. Keempat, aktivitas fisik teratur, khususnya berjalan kaki minimal 30 menit setiap hari, sangat efektif dalam menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Dan kelima, menghindari makanan berlemak tinggi, gula olahan, dan makanan mentah membantu mencegah penumpukan plak di arteri. Implementasi kebiasaan-kebiasaan ini tidak perlu dilakukan sekaligus. Anda bisa mulai dengan perubahan kecil, seperti mengganti sarapan tinggi gula dengan oatmeal dan buah, menambahkan lebih banyak sayuran dalam diet Anda, atau memulai kebiasaan berjalan kaki setiap pagi. Meski terdengar sederhana, perubahan kecil yang konsisten dapat memberikan dampak besar pada kesehatan jantung Anda dalam jangka panjang. Para dokter bedah jantung ternama ini telah membuktikan bahwa rahasia jantung sehat bukan pada obat-obatan atau perawatan medis canggih, melainkan pada kebiasaan sehari-hari yang sederhana namun dilakukan dengan disiplin dan kesadaran penuh. Anda tidak perlu menjadi dokter untuk memiliki jantung yang sehat. Cukup ikuti prinsip-prinsip dasar ini dan sesuaikan dengan kondisi dan preferensi Anda. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu, selalu konsultasikan perubahan pola makan atau aktivitas fisik dengan dokter Anda terlebih dahulu. Penting untuk disesuaikan dengan kebutuhan individual dan kondisi kesehatan masing-masing. Cobalah menerapkan salah satu tips dari para dokter bedah jantung ini selama 2 minggu dan rasakan perbedaannya. Mungkin Anda akan merasakan peningkatan energi, tidur yang lebih nyenyak, atau bahkan penurunan tekanan darah. Perubahan kecil bisa menghasilkan dampak besar pada kesehatan Anda. Ingat, jantung sehat adalah investasi untuk kualitas hidup yang lebih baik di masa depan. Dengan kebiasaan yang tepat, Anda bisa mencegah berbagai penyakit kardiovaskular dan menikmati vitalitas seperti para dokter bedah jantung yang tetap aktif hingga usia lanjut. Kalau Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya. Kesehatan jantung yang baik bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga inspirasi bagi orang-orang terdekat Anda. Tuliskan pendapat atau pengalaman Anda dengan kebiasaan-kebiasaan ini di kolom komentar. Mungkin Anda memiliki tips tambahan untuk kesehatan jantung yang bisa bermanfaat bagi yang lain? Dan pastikan Anda subscribe ke channel Sehat dalam 2 minggu agar tidak ketinggalan informasi kesehatan bermanfaat lainnya. Konten seperti ini akan terus kami bagikan di Sehat dalam 2 minggu. Jadi pastikan Anda tetap mengikuti kami. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan jantung Anda.
Karena jantung yang kuat adalah kunci kehidupan yang berkualitas.